Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Argumen ngawur hanya karena sakit hati tidak menjadi Menteri Kesehatan ya. Aduh. Memang dari awalnya langsung terasa membingungkan. Ada kader PDIP yang notabene pendukung penuh pemerintah saat ini malah seperti punya suara tersendiri. Berbeda dengan suara kader-kader lain terutama dalam hal pengadaan vaksin. Sepertinya hanya kader satu ini yang menolaknya dengan tegas dan ngegas. Ada apa dengan kader yang satu ini? Dan mari kita telusuri kronologisnya. Dalam sebuah rapat di ruang sidang DPR RI pada Selasa 12 Januari 2021, Ripka Ciptaning menyampaikan pendapatnya dengan terlihat begitu kesal dan menggebu-gebu. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, mana ini si salah ini pergi, saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua yang usia boleh. Tetap di sana pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta. Mending gua bayar, mau jual mobil kek. Demikian kata Ripka. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini saudara menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 orang. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk ke Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu saya ketua komisi saya ingat betul. Jangan main-main vaksin ini, jangan main-main, demikian lanjutnya. Berarti tidak ada 3 poin yang saya tangkap dalam argumen Ripka mengapa dia menolak vaksin COVID-19 merek Sinovac yang sudah digunakan dalam vaksinasi tahap pertama 13 Januari lalu. Pertama, vaksin belum diuji klinis ketiga. Kedua, vaksin anti polio malah bikin lumpuh. Ketiga, vaksin anti kaki gajah malah bikin orang meninggal. Secara ringan saja kita bisa membantah argumen beliau kalau kita mau sedikit saja meng-cross check data apa yang sebenarnya terjadi dengan fakta yang disampaikan Ripka. Yang pertama mengenai vaksin belum uji klinis. Yang ketiga, sangat disayangkan kalau sekelas perwakilan rakyat yang digaji besar oleh negara tidak mengetahui perkembangan isu yang penting bagi rakyat yang memilihnya. Mengecewakan sekali. Jelas vaksin Sinovac sudah sampai pada uji klinis yang ketiga. Hasilnya adalah 6,53%. Hasil ini telah memenuhi standar persyaratan dari WHO, di mana minimal efikasi yang harus dicapai adalah 50%. Memang hasil efikasinya tidak sebagus bila dibandingkan dengan hasil uji klinis vaksin yang sama di negara lain. Namun persentase keamanannya ternyata cukup bagus, maka tidak ada alasan untuk menolak vaksin Sinovac ini. Yang kedua adalah mengenai orang yang divaksin polio malah lumpuh. Ini pun sama, seandainya dia mau membuka data dan fakta, tentu kesalahan seperti ini tidak pernah terjadi. Nyatanya kejadian yang terjadi tahun 2005 ini menjelaskan bahwa bayi lelaki 18 bulan di Sukabumi mengalami lumpuh setelah divaksin anti polio. Setelah diperiksa ternyata kelumpuhannya terjadi bukan karena vaksin, melainkan bayi tersebut sebelumnya belum diimunisasi oleh keluarganya. Mengenai 12 orang yang meninggal setelah divaksin kaki gajah, padahal kalau saja dia mau sedikit menggunakan gajinya sebagai anggota DPR untuk beli kuota, dia tentu bisa mencari fakta bahwa kejadian tahun 2009 itu sebenarnya bukan begitu. Sebagian yang meninggal itu terjadi setelah begitu banyaknya warga yang berobat karena ketakutan akan penyakit tersebut. Adapun perihal orang yang meninggal, sebagian belum menggunakan vaksin tersebut sama sekali. Sedangkan yang lainnya sudah menggunakan vaksin, hanya saja ada penyakit penyerta yang mereka bawa dalam tubuh mereka. Jadi kesimpulannya argumen Ripka ini memang lemah sekali dan cenderung kesannya hanya untuk membuat keributan saja. Daripada itu saya juga curiga niat untuk membicarakan masalah penolakan vaksin COVID-19 ini jangan-jangan hanya karena kemungkinan sakit hati karena pernah masuk calon Menkes 2014 tapi tidak menjadi terpilih.
Lalu begitu giliran Terawan Agus diganti, yang dipilih malah Budi Gunadi Sadikin, yang jelas latar belakangnya bukan dari bidang kesehatan, melainkan ahli kimia nuklir dan ahli ekonomi. Masuk akal juga kalau Ripka marah karena dia sedang menanti posisi itu, sedangkan dia juga pas berlatar belakang kesehatan. Makanya dia pernah menyindir Jokowi, menanyakan siapa membisiknya sehingga memilih ahli nuklir menjadi Menkes. Mungkin dalam hati dia bertanya mengapa bukan dia yang seorang dokter yang dipilih. Ternyata dia dokter loh, dokter yang anti vaksin ataupun dokter yang kecewa tidak diberikan posisi. Entahlah. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
perih